Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beriman, ketika dia mendapatkan nikmat, semakin menambah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antum jangan berpikir yang namanya nikmat adalah sebatas gaji yang saya dapatkan setiap bulan. Keliru. Kalau antum hanya menikmati ini saja, kalau antum hanya memahami hanya ini saja nikmat. Yang namanya nikmat, berapa rumah yang saya punya, berapa mobil yang saya punya, bukan hanya ini sebatas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah ketika seluruh raga dan jauh jiwa kita bisa kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan nikmat yang paling terbesar. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditegur oleh istri beliau, "Wahai suamiku, wahai Rasulullah, kenapa kau tidak istirahat sejenak ya Rasulullah?" Bengkak kaki Rasulullah untuk sujud dan ruku kepada Allah. Bukankah engkau telah diampuni dosa oleh Allah? Bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Afala akuna abdan syakura?" Tidak bolehkah diriku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Di rumah Rasulullah berhari-hari beliau tidak makan kecuali hanya kurma dan air putih saja. Rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh Husain, cucu beliau, atapnya itu bisa dipegang dengan tangan. Kita harus membersihkan kotoran di atas atap rumah kita, harus pakai sapu, pakai kursi. Atap rumah Rasulullah bisa dipegang. Terkadang beliau harus keluar malam di rumah beliau mencari makanan. Tapi bersama dengan itu beliau berkata, "Afala akuna abdan syakura?" Tidak bolehkah diriku untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau dibandingkan dunia, maka kita termasuk orang-orang yang kaya raya dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa kita selalu merasa kurang dari apa yang Allah berikan kepada kita? Kenapa? Kenapa kita terus mengeluh? Kenapa kita selalu bersuudzon kepada Allah Rabbul Alamin? Padahal kenikmatan yang kita dapatkan hari ini jauh lebih banyak apa yang diberikan kepada Rasul dari sisi dunia. Cuman hati kita yang mati. Kita miskin hati. Kita miskin qalbu, kita fakir dengan qalbu ini. Ini membuat kita selalu mengeluh, membuat kita selalu kurang. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang kaya hatinya. Kaya qalbu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hidup beliau selalu tenang. Hidup beliau selalu dalam keadaan kekhusyuan. Ini yang harus kita bina diri kita semuanya ya wal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana cara kita menyikapi, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita.